Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 18 dengan judul perikop Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Artinya di kehidupan nanti. Di kehidupan nanti hanya ada kerajaan surga dan kerajaan iblis, kerajaan neraka. Bagaimana supaya menjadi besar di kerajaan surga nanti? Kita lihat dulu sekarang ini, di kerajaan dunia ini. Yang besar itu siapa? Yang besar itu orang yang kaya raya, penguasa, pejabat tingkat tinggi. Ya, pokoknya penguasa, orang kaya, pejabat tingkat tinggi yang banyak, ya, banyak di antara mereka yang tidak berlaku dengan jujur, ya, dengan curang, ya, dengan otoriter, dengan kejam. Untuk menjadi itu, ya, untuk menjadi kaya raya, berkuasa itu kebanyakan itu harus yaitu main kuasa, main curang. Ya tentu ada yang jujur juga, ya, tapi itu mungkin sedikit. Susah sebabnya di kerajaan ini, sebab di kerajaan dunia ini yang banyak dikuasai oleh orang-orang yang jahat, itu, orang-orang yang nggak benar itu. Nanti kalau kita nggak ikut-ikutan nggak benar, kita nggak bisa menjadi sukses. Jadi ikut-ikutan nggak bener, ikut-ikutan nyogok, ikut-ikutan kong kali kong dan sebagainya, ngasih upeti dan sebagainya. Nah, itu beda dengan kerajaan surga. Di surga nanti nggak ada istilah kong kali kong, sogok menyogok. Kita nggak bisa menyogok Tuhan, tidak bisa menyogok Raja surga, yaitu Tuhan Yesus. Nggak bisa, kita nggak bisa nyogok. Di dunia ini kita masih bisa nyogok hakim, penguasa, ya, penegak hukum. Kan banyak itu, ya, sogok menyogoknya. Tentu ada juga yang bersih. Di surga nanti semuanya bersih 100%, karena penguasanya adalah Raja surga, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak bisa disogok, nggak bisa diajak kong kali kong, nggak bisa. Adanya hanya jujur apa adanya, nggak ada rekayasa, nggak ada kejahatan, nggak ada kecurangan, nggak ada ketidakadilan. Itu diibaratkan sebagai seorang anak kecil. Ini dia, anak kecil. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini dan juga bertobat, kamu sekali-sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi, kenapa anak kecil? Lihat ini. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Tapi pertanyaannya, kenapa anak kecil? Kenapa diibaratkan sebagai anak kecil ini? Apa bedanya anak kecil dan orang dewasa? Anak kecil ini kan masih murni, masih lugu, masih belum tercemar oleh trik-trik kecurangan, ya, hal-hal jahat, niat-niat jahatnya. Boleh dibilang masih bersih, masih murni. Sedangkan orang dewasa itu sudah banyak menyesuaikan diri dengan kekotoran dunia, sudah banyak tercemar dengan kekotoran dunia, trik dan intrik dari dunia ini, ya, yang penuh dengan kecurangan. Jadi orang yang jujur itu
boleh dibilang jarang. Dan banyak juga yang orang jujur itu nggak dapat kerjaan, karena dia maunya jujur ya. Membuat laporan keuangan harus pakai tanda terima, harus melaporkan apa adanya. Itu kalau punya rekan kerja yang nggak jujur, yang curang itu, apalagi bos yang tidak jujur, itu nggak akan dipekerjakan ya. Kalau bos yang nggak jujur tuh, itu butuh bawahan yang mau diajak kerjasama, mau disuruh untuk melakukan hal-hal yang nggak semestinya. Orang jujur itu kan seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kan jujur ya, belum tahu nipu itu apa ya, sampai akhirnya diajari oleh temannya, nipu tuh begini, nipu, curang tuh begini, kamu harus begini supaya kamu menang, dan seterusnya. Akhirnya bertumbuh dewasa, mulai tercemar, akhirnya itu tidak menjadi lagi seperti anak kecil. Padahal yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang seperti anak kecil. Bukan anak kecil, tetapi seperti anak kecil. Jadi maksudnya adalah merendahkan diri, rendah hati, sabar, jujur apa adanya, polos. Boleh dibilang naif, tapi kembali lagi, orang yang jujur, polos, naif itu menjadi bulan-bulanannya orang-orang yang curang. Makanya Yesus juga mengatakan bahwa oke, kamu harus menjadi seperti anak kecil, tetapi juga harus pintar seperti ular dan lembut seperti merpati. Jadi orang yang jujur itu juga jangan bodoh, harus belajar juga, mengetahui trik-trik iblis di dunia ini seperti apa, supaya kita jangan menjadi tersandung oleh iblis ya, yang suka berlaku curang ya. Kita juga harus cerdas, harus pintar, cerdik seperti ular, tapi tetap jujur seperti anak kecil, tetap lembut seperti merpati. Siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, bolehlah berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Mohon dukungannya untuk channel ini, dan juga di like. Kita akan jumpa lagi, kita akan ketemu lagi di perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.